tapi sebelumnya kita akan melakukan observasi terlebih dahulu sehingga sesuai dengan tugasan mengenai sebagai supervisor saya akan melakukan beberapa hal yang terkait dengan pertanyaan pada observasi kali ini yang terkait dengan mata pelajaran yang nanti Bapak sampaikan pada anak-anak. Nah, untuk saat ini saya ingin mengetahui terkait dengan tujuan pendidikan yang akan Bapak sampaikan pada terima kasih Pak Marco. Jadi di sini saya mengajar mapel informatika kelas 10 semester 2 itu ada materi mengenai dampak sosial informatika. Itu tujuannya adalah yang pertama siswa mengetahui sejarah perkembangan komputer. Yang kedua itu siswa informatika untuk teknologi masa depan itu bagaimana pemanfaatannya terkait dengan pencapaian 17 SDG. Yang ketiga itu karir berlanjut serta jenjang informatika. Berarti sangat kompleks tapi menarik. Kemudian untuk berikutnya terkait dengan karya pengembangan tapi seperti apa yang disampaikan? Jadi dalam pelaksanaan pembelajaran saya itu mengharapkan adanya imajinasi siswa untuk bagaimana sebenarnya masa depan itu apakah akan bermanfaat informatika atau semakin banyak lagi bidang yang bisa terkait dengan informatika itu semakin banyak semakin membantu. Saya dalam penyampaian dari pihak akan memakai strategi yang akan dapat disampaikan ke anak-anak. Itu apa saja strategi yang akan disampaikan supaya anak-anak itu lebih selesai dalam memahami pembelajaran. Dalam pembelajaran saya mencoba sehingga nanti setelahnya kita akan melaksanakan setelah pembelajaran tentu saja nanti ada pasca observasi. Kemudian yang saya sampaikan tidak lanjutnya nanti khusus setelah dari Pak Peneliti melaksanakan pembelajaran. Terima kasih. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi bahan buktiku. Indonesia kebangsaanku, bangsa
Siap, gerak. Tangan tangan kiri, tangan lentang, kanan, gerak. Gerak. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Section. Semangat Janu. Jadi prestasi harmoni STM Jaya. Untuk melanjutkan kegiatan pada pagi hari ini, tanpa penghormatan, bubar jalan. STM Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kegiatan silakan salah satu mengkondisikan kelas dipimpin untuk berdoa. Boleh selain ketua kelas Bu? Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan sikap sempurna, berdoa mulai. Doa cukup. Baik, terima kasih. Siapa lagi yang memimpin berdoa? Amin. Cara sendiri. Anak. 18 di PIB. Abdurrahman, masuk kelas. Bukan. Semangat pagi. Pagi, luar biasa semangat. Semangat Janu. Jadi diri prestasi harmoni STM Jaya. Tepuk tangan tetap semua. Full videonya full. Enggak dipotong-potong, Pak. Oh iya. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Tidak sehat. Ya, mungkin ada beberapa yang kondisinya kurang fit, ya, kurang semangat. Ya. Tapi karena ini merupakan sebuah kewajiban, sebuah tanggung jawab kalian sebagai pelajar, itu ya. Oke, jadi ya, mari kita tetap jaga semangat kondisinya, biar tujuan kalian awal dulu masuk di SMK 2 tetap motivasinya tetap dimunculkan, itu ya. Jadi kemarin daftar di SMK 2 itu kan punya pengangan-angan ya kan, apa tujuan kalian? Kalau di DPIB saya yakin berarti ada tujuan yang mengarah ke bidang konstruksi dan sebagainya, itu kan? Kalian sudah mantap nilai SMK 2, sudah daftar dan alhamdulillah terima. Mari kita motivasi awal yang dulu kalian munculkan tetap dijaga fokusnya biar endingnya atau goalsnya ya itu kalian dapat meraih tujuan kalian yang sudah kalian rencanakan. Itu ya, jadi silakan. Bagaimanapun kondisinya, memang itu adalah masing-masing ya mungkin berbeda-beda. Ada yang tadi mungkin di perjalanan menjumpai hal yang kurang enak ya, mungkin macet-macetan ya toh. Terus mungkin juga
ya padat sekali lalu lintasnya sehingga membuat kalian ya menjadi kondisinya tidak bisa bagus ya. Tapi saya harap silakan mari kita kembalikan lagi motivasi awal ketika kita masuk di tempat ini. Sepakat ya? Jadi silakan munculkan motivasi awal dulu dalam pembelajaran. Nah, berarti saya ingin tahu ini malah ya masing-masingnya ya. Jadi pas nanti saya absen silahkan masing-masing kalian mengungkapkan ya 3 kata ya. Nah, 3 kata yang mendeskripsikan kondisi sekarang ini. Gitu ya. Sampaikanlah 3 kata yang menggambarkan kondisi kalian saat ini yang benar-benar kalian alami. Itu ya. Bisa dimulai? Baik ya, nanti kalau saya sebutkan konsentrasi, jawabannya berapa? Apa ya? Kita kembali ke masa-masa apa itu? Apa-apa ya? Pakai HP. Pakai HP. Kita pakai app. Nah, itu ya, biar ini ya. Baik ya, sebelum kita mulai untuk kalian sharing ya Burhan ya, panjang lebar berarti ya, 3 kalimat, boleh 2 kalimat, boleh kata, tapi silakan Bil yang kalian alami saat ini ya. Baik, kita beri semangat dulu. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ya, terima kasih. Baik. Siap ya untuk menyampaikan real unek-unek kalian. Boleh kalimat panjang lebar boleh ya. Gitu. Baik. Yang pertama apa ini? Apa? 3 kata. Boleh real ya real apa itu? Malas, capek, ngantuk. Oke, tidak apa-apa. Nanti kita nanti kita akan kondisikan ya. Adil. Adil apa solusinya? Ngantuk Pak. 3 kata. Ngantuk. Sangat ngantuk sekali. Ngantuk adil kan ya. Absen terus apa absen terus? Adem. Oh, senangnya triple ya, triple kill ya. Senang, bagus sekali ya. Senang, positif ya. Alivia. Alif. Atlet ini apa? Ngantuk lapar tapi ada Alia. Apa Alia? Pul curang. Senang. Oh, lapar, sakit tapi ada senangnya. Amen apa? Lemah. Seperti apa ya? Seperti iklan ini ya. Tapi tidak apa-apa. Inilah yang kalian alami. Akan apa? Lemas. Lagi aku. Pulang. Ya. Setelah mulus, senang ya? Ya. Setelah mulus tapi ada senangnya. Akan. Oh, akan. Iki palian kamera nih. Lewat aja ya. Iya Pak. Nanti songoy. Apa? Sekarang lumayan senang. Benar ya 3 kata ya. Jadi senangnya itu senang tapi lumayan, berarti belum maksimal ya. Oh, iya. Mungkin ada beberapa hal yang membuat senangnya belum bisa.
Ayo. Demi bikin sekarang. Oke, lihat ya. Apa? Kayak ajukan apa ya? Oh, senang ya. Oh, bagus sekali ya. Kayak bagus. Mas Taman. Senang malas, ngantuk, senangnya ya, senang malas. Oke, nggak apa-apa. Senang bagian ngantuk. Oke. Dia tuh yang senang lapar ngantuk lapar tapi ada senangnya. Inan bisa tidak bersemangat sekali. Apa sangat tidak bersemangat. Waduh itu sangat tidak bersemangat. Apa? Saya tidak bersemangat. Lutfi. Apa-apa? Belum jelas. Balik. Jangan kawal apa? Lupa langsung kan? Apa yang kawal? Itu berarti dari data semangat dano ya? Iya. Abdurrahman. Pulau bersama Wan. Aja. Nur. Ngantuk dan gabut. Di Jakarta. Mungkin Linda. Waktu sedihnya ya, nanti kita tanya ya apa sedihnya ya. Sedih, ngantuk, sakit. Sedihnya apa ya? Oh, dari sedih ya. Senang, ceria, bersemangat. Coba sikapnya ya Mas Kak. Dengan budaya dengan bukan SMK 2-nya ya, apa? Senang, ceria, bersemangat. Ngantuk dan lapar. Capek lebih sakit kelihatan kurang oksigen. Sakit apa? Lagi malas habis, malas banget ya. Siapa mana ini? Bagaimana peternakannya aman ya? Saya senang sekali. Peternakannya aman ya? Aman Pak. Semakin berkembang ya? Sama.
semakin berkembang. Kandangnya terus kan nggak jadi. Wah, belum ada dana. Masih kan salah ya. Salah. Tambang BT karena ada bintang-bintang di sini ya. Banget. Maaf, orang raya. Raya. Anda jawab oleh BT. Ayo Pak. Mulai itu bro. Filosofi. Sedikit ngantuk sekali. Malas dan mengantuk. Senang tapi kurang bersemangat. Kurang bersemangat. Kamu yang cermasnya ya. Bentar ya. Enggak boleh sejarah. Oh, tak kira orang kon. Menciptakan kopi dan sebagainya, atau bisa juga seorang web development mengembangkan sebuah website yang sudah ada. Contohnya Poin berapa? 4. 3 udah? itu 4 itu nomor 2. Contoh sipil Sifat nomor 3. Nomor 3 merupakan studi lanjutan. Berarti
analisis keamanan cyber, penanganan dan pencegahan ancaman cyber, karena bisa membuat web menjadi aman dari serangan blog hack cyber. Terima kasih. Ada kurangnya, mohon maaf. Apa yang saya ditanyakan? Apakah ada yang tidak? Tanya. Bawahin Pak, tolong. Maksudnya black hat cyber itu apa? Cyber merupakan kumpulan hacker yang sering menghubungi komunikasi beberapa situs. Yes. Maksudnya biar aksirnya kok biar Disebut dengan identical hacker. Mereka melakukan peretasan pada sistem dengan tujuan dan jahat. Biasanya mereka akan mencuri data atau informasi penting, melakukan pemerasan dan melakukan modifikasi atau merusak data pada sistem. Ya. Sekian presentasi dari kami. Pada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri plus untuk kelompok 5. basis data dan prosedural keamanan cyber. Ini materi yang saya pilih, insinyur Prakatuna, karena sebagai seorang software engineer, mereka bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan menguji perangkat lunak. Mereka harus mengusutnya untuk memverifikasi efektivitas daya tahan dan kemudian mengingatkan penggunanya. Yuk, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini membacakan hasil diskusi kami. Adalah memperhatikan kehidupan sehat dan sejahtera. Kehidupan yang sehat dan sejahtera seperti yang dicakup dalam tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 3, mencakup beberapa aspek termasuk aspek universal terhadap layanan kesehatan dasar, penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta akses yang adil dan terjangkau terhadap obat-obatan dan vaksin. Selain itu, tujuan ini juga mencakup promosi kesehatan mental, pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, dan menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan fisik dan mental bagi semua orang. Ada lagi koreksi nanti. Dengan salah satu target SDG dengan informasi informatika, teknologi kesehatan digital, pengembangan aplikasi dan
memungkinkan akses lebih mudah pelayanan kesehatan, pemantauan kondisi kesehatan, dan konsultasi jarak jauh dengan tenaga medis. Apa saja karir di bidang informatika? Data scientist, software engineer, network administrator, cyber security spesialis, database administrator, UI atau UX designer, cloud architect, dan IT project manager. Contoh pekerjaan yang kami anggap menarik: game developer. Game development adalah aktivitas membangun sebuah video game mulai dari konsep sampai dengan selesai yang dilakukan sendiri atau bersama di dalam sebuah tim. Game development adalah proses kooperasi yang bergantung pada motivasi, kebutuhan, dan batasan yang diberikan oleh satu sama lain. Berikut adalah contoh CP. Apa saja studi lanjut yang dapat kalian tempuh di bidang informatika? Salah satunya adalah programmer. Programmer adalah seseorang yang mengembangkan sebuah aplikasi atau sistem pada komputer untuk membuat suatu perangkat lunak, software maupun perangkat hardware dengan menggunakan bahasa programming. Yang dari kelompok kami, terima kasih ada yang ditanyakan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas informatika, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Yang beranggotakan saya sendiri, Rifka Nurahaini, dan saya Reka Tunawaro. Pertama, bagaimana kalian akan mewujudkan salah satu target SDG dengan informatika? Implementasi teknologi green dan energi terbarukan. Gunakan teknologi informatika untuk mendorong penggunaan teknologi green seperti komputer yang efisien energi dan perangkat keras yang ramah lingkungan. Juga promosikan penggunaan energi terbarukan dalam pengoperasian perangkat informatika. 2. Pengembangan solusi kolaborasi dan komunikasi dengan cara membantu memperbaiki komunikasi antara pihak produksi dan konsumen. Solusi kolaborasi dan komunikasi dapat membantu mengoptimalkan proses produksi dan memperbaiki kualitas barang dan jasa. Yang ketiga, penggunaan blockchain untuk transparansi dan autentikasi yang digunakan untuk memastikan transportasi dan autentikasi dalam suplai barang dan jasa. Hal ini membantu mengurai kekerasan dan memperbaiki kualitas produk. 4. Promosi penggunaan teknologi untuk pengurangan limbah. Informatika dapat membantu mengembangkan solusi yang memperbaiki penggunaan sumber daya dan mengurangi limbah. Contohnya, aplikasi untuk mengidentifikasi barang yang tersisa dan membantu mengurangi penggunaan bahan yang berlebihan. Yang kelima, pengembangan aplikasi edukasi lingkungan. Informatika dapat digunakan untuk membangun aplikasi edukasi lingkungan yang membantu mengembangkan keterampilan lingkungan di antara masyarakat. Hal ini dapat memperkenalkan prinsip konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab kepada kalangan lebih luas. Carilah satu contoh lowongan pekerjaan, pilih salah satu yang kalian anggap menarik. Mengapa? Arsitek informatika adalah seorang profesional yang bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mengorganisasi sistem informasi dan teknologi untuk
menunjang kebutuhan dan tujuan organisasi atau individu. Arsitek informatika memiliki bakat dalam mengubah ide dan konsep menjadi struktur dan sistem yang efektif dan efisien. Arsitek informatika juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem informasi yang dibangun dapat beroperasi dengan baik dan secara keseluruhan memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan. Berikut merupakan contoh daftar riwayat hidup. Nah ini ya, yang tulis tangan ini ya, tulis tangan. Boleh tulis tangan, tidak apa-apa. Apa saja studi lanjut yang dapat kalian tempati di bidang informatika? Jurusan Dr. PhD dalam bidang informatika adalah program pendidikan tingkat tertinggi yang fokus pada penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi informatika. Di dalam program ini, mahasiswa akan mengkaji topik spesifik dalam bidang informatika dan meningkatkan kemampuan mereka dalam melakukan penelitian independen. Di universitas dan lembaga pendidikan tingkat internasional, jurusan PhD Informatika mencakup beberapa bidang seperti 1. Sistem informasi, 2. Teknologi informasi, 3. Pemrograman, 4. Data science, 5. Artificial intelligence atau AI, 6. Sistem pembelajaran intelijen, 7. Visualisasi dan interaksi komputer, 8. Jaringan dan komunikasi berbasis internet, 9. Manajemen informasi, dan 10. Etika dan hukum informatika. Mahasiswa yang berhasil lulus dari program PhD Informatika akan menjadi ahli dan profesional yang mampu menghasilkan pengetahuan baru dan inovasi dalam bidangnya. Mereka dapat bekerja di universitas sebagai dosen, di industri sebagai ahli informatika, atau menjadi pendidik di lembaga penelitian. Demikianlah presentasi dari kami. Adakah yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, apakah ada hukum yang mengatur tindakan konsumsi dan produksi supaya lebih terjadi? Izin menjawab untuk pertanyaan Mas Fadli tadi. Untuk undang-undangnya kami belum tahu dalam pasal berapa, tapi undang-undang yang mengatur konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab sangat penting untuk menjaga ekosistem yang berkelanjutan dan seimbang. Kerangka hukum ini bertujuan untuk melindungi lingkungan, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap planet bumi dengan menetapkan pedoman dan standar bagi industri dan konsumen. Hal ini membantu mengurangi limbah, melestarikan sumber daya alam, dan menjamin kesejahteraan generasi mendatang. Terima kasih. Adakah tambahan? Apa yang dimaksud dari Manajemen informasi? Izin menjawab dari pertanyaan Mas Hadid. Manajemen informasi atau informasi manajemen IF
merupakan proses pengelolaan dan pengorganisasian data informasi dan knowledge dalam suatu organisasi atau institusi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang diperlukan oleh masing-masing departemen atau unit dalam organisasi dapat diperoleh dengan mudah dan akurat. Proses manajemen informasi meliputi pengumpulan, pengelolaan, pengolahan, dan pengeluaran informasi yang diperlukan. Dalam konteks lebih luas, manajemen informasi juga meliputi pengaturan strategi, perancangan sistem, pengembangan aplikasi, dan pengendalian resiko terkait dengan kesalahan informasi. Terima kasih. Ini saya lagi. Izin bertanya, apa hubungan matematika dan informatika? Aku ngomong itu. Sama-sama bisa. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Rona Sofi. Matematika dan informatika terkait satu sama lain dalam beberapa cara. Pertama, banyak konsep dasar di dunia informatika bersifat matematis. Kedua, matematika memainkan peran penting dalam teori dan algoritma yang digunakan dalam informatika. Ketiga, matematika juga berguna dalam mengevaluasi efisiensi dan performa sistem informatika. Dan yang terakhir, matematika membantu dalam pengembangan teknologi baru seperti machine learning atau AI. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba semua kertas diangkat, coba semua kertasnya, yuk kertas dan pulpennya. Oke, sudah. Sekarang dikasih nama, kelas dan nomor absennya ya. Nama, kelas, nomor absen silahkan. Oke, semua pastikan menempati tempat duduk masing-masing. Tenang. Baik, silahkan menempati tempat duduk dengan tenang. Kita bikin kesepakatan dulu selama ujian ya, biar kondusif, biar hasilnya maksimal dan menjadi indikator kalian. Yang pertama, ya silahkan mandiri, ya dalam mengerjakan tugas mandiri, tidak boleh kerjasama cari memberi dan mencari jawaban, ya. Semua dikerjakan dengan kemampuan sendiri. Yang kedua, tidak boleh ada penggantian jawaban. Ya, jadi kalau sudah nulis sekali, itulah hasil yang sudah melalui pertimbangan yang menurut kalian paling tepat ya. Ada opsi 5, A, B, C, D, E, kalian tuliskan satu opsi yang menurut kalian paling tepat. Nah, itu ya. Yang selanjutnya, satu soal kita alokasikan antara 1 sampai 2 menit ya. Satu soal 1 sampai 2 menit dengan jumlah soal 20 soal ya. Itu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah siap ya? Baik, kalau sudah siap silahkan fokus untuk menjawab soalnya. Akan saya tayangkan di proyektor.
Semua HP kita kumpulkan dulu ya. Oke, semua HP yang masih megang HP dikumpulkan ke depan. Enggak apa-apa, emang kenapa sih? Oh, tak suka tak. Baik, kita ulang nomor 1 ya. Nomor 1.
pasca observasi. Itu kita berharap ada benang merah sehingga nanti dalam pelaksanaan pembelajaran apabila ada hal-hal yang perlu kita kembangkan, pada akhirnya akan membuat kita berkemajuan pada pelaksanaan pembelajaran berikutnya. Demikian. Nah, dari awal yang dulu pernah kita lakukan itu kan kita sudah melakukan praobservasi, mengingatkan kembali mengenai tujuan pembelajaran yang Anda lakukan itu pada saat Anda menyampaikan kepada saya apa saja, Pak? Oke, terima kasih Pak Marto untuk kesempatannya. Jadi kemarin itu 8 observasi pada saat saya mengajar mapel informatika. Dan itu bertepatan dengan materi di semester awal semester genap ini, yaitu mengenai dampak sosial informatika. Nah, tujuan yang ingin kami capai di mapel tersebut antara adalah sejarah perkembangan komputer, terus informatika untuk masa depan, dan serta karir dan studi lanjut bidang informatika. Ya. Lalu untuk area pengembangan yang ada Pak Bayu dicapai itu seperti apa sebenarnya? Di kemarin dalam pembelajaran itu kami berharap atau menekankan beberapa aspek yang ingin kami capai terkait dengan karakter siswa. Itu kami mengharapkan itu bisa menumbuhkan sikap mandiri, terus menumbuhkan gotong royong juga, dan benar kritis. Oh iya. Ya. Sebelumnya Pak, Anda sampaikan itu juga sesuai dengan keinginan kita bersama. Nah, seandainya ada tambahan lagi yang kemungkinan Bapak bisa sampaikan kepada saya, adakah? Intinya kami dalam melaksanakan pembelajaran itu sebisa mungkin menumbuhkan karakter kualitas manusia pada diri siswa. Kemudian dari area pengembangan tersebut yang sudah barusan disampaikan itu, adakah strategi khusus yang mungkin dipergunakan jika bisa lebih efektif? Mungkin dalam pelaksanaan atau sudah kita laksanakan kemarin adalah melaksanakannya dengan metode diskusi, Pak. Karena itu kami rasa sudah mencakup unsur yang tadi ingin kami lihat dari karakter siswa tadi. Ya. Dari berbagai hal yang sudah dilaksanakan, apakah dalam metode diskusi yang tadi sudah dilakukan oleh Bapak, apakah ada yang perlu diperbaiki lagi supaya nanti dalam hal penyampaian kepada siswa itu bisa lebih mengenal lagi? Jadi kemarin yang telah kita laksanakan dalam diskusi itu indikator-indikator ketercapaian dari aspek tadi mandiri, gotong royong, dan benar kritis tadi itu ada beberapa poin yang sudah teramati baik, tapi akan ada juga beberapa poin yang masih perlu adanya upaya untuk memperbaiki biar dapat hasilnya lebih maksimal lagi. Misalkan nanti dalam hal siswa itu ketika berdiskusi mungkin kurang terlibat aktif dikarenakan beberapa hal, mungkin juga mereka kurang fokus, itu menjadi bahan evaluasi saya dalam melakukan pembelajaran. Iya. Dalam hal penyampaian untuk pencapaian daripada siswa, contoh misal di sini ada mandiri, itu ukuran ketercapaiannya seperti apa, Pak? Dalam hal mandiri itu anak-anak sebenarnya gini, Pak. Ketika pembelajaran itu kami harapkan siswa dapat menemukan sendiri mengenai kasus yang kita berikan kepada mereka. Ya. Akan tapi ternyata masih banyak siswa yang belum mencapai target tersebut. Mereka kebanyakan masih belum fokus dalam kegiatan diskusi. Itu seperti yang saya lihat juga terkait dengan hal tersebut, nanti pada akhirnya kan kita juga masih melakukan upaya supaya bisa maksimal. Ya. Nah, terus selanjutnya tadi saya juga mendengar
tentang gotong royong. Nah, seperti apa nanti? Kemarin setelah kita laksanakan upaya untuk menggali potensi siswa mengenai aspek gotong royongnya, itu siswa sebenarnya sudah aktif, Pak. Sudah terlihat, artinya dalam mereka menyelesaikan suatu topik diskusi itu mereka sudah ada upaya untuk saling kerjasama, saling diskusi dan sebagainya. Untuk gotong royong saya rasa sudah ada. Lalu untuk yang terakhir tadi saya mendengar tentang bernalar kritis ini. Nah, berkaitan dengan informatika itu kan 11-12 ya. Nah, itu seperti apa konteksnya untuk dalam capaian pembelajaran ini? Bernalar kritis di sini karena terkait dengan materi yang kemarin itu mengenai informatika untuk masa depan, kami mengharap itu mereka bisa berpikir jangka panjang, Pak. Nalar bagaimana kalau sebenarnya ke depan itu akan peran informatika di kehidupan dari manusia itu. Ternyata dari pengamatan yang dilakukan kemarin mereka ada juga atau dikatakan masih banyak yang belum memahami, Pak. Artinya mereka masih bingung kira-kira bagaimana ke depan itu mengenai materi yang kami pelajari kemarin. Kemudian adakah hal-hal yang terkait dengan apa yang Bapak sampaikan tersebut tentang rencana tindak lanjut ke depan supaya nanti bisa lebih efektif dan akurat lagi dalam penyampaian pembelajaran respon pada siswa dan sebagainya? Oke, Pak. Jadi setelah melihat kondisi pembelajaran siswa dengan yang paling saya laksanakan itu, saya mempunyai upaya bagaimana biar dihasilkan tercapai tujuan yang tadi sudah kami rencanakan itu, yaitu dengan cara mungkin dalam diskusi kelompok itu kan kami kemarin masih terlalu banyak, anggota kelompoknya masih 4, masih bisa dikatakan masih belum efektif. Mungkin langkah yang akan saya ambil ke depan adalah menyederhanakan atau memperkecil jumlah anggota kelompok sehingga mereka dalam diskusi itu bisa tidak lagi ketergantungan antar siswa, akan tetapi semua bisa aktif dalam mengupayakan mencari solusi dari permasalahan yang kami berikan. Berarti nanti konteksnya lebih bisa fokus lagi sih kalau saya lihat itu untuk kelompoknya menjadi lebih kecil. Dan juga gini, kan itu masih pemanfaatan sarpasnya adalah komputer sebenarnya itu kan, tapi mereka belum maksimal mencari referensi di internet, itu mereka masih belum maksimal. Ya, kami harapkan ketika nanti depan, ketika pelaksanaan pembelajaran itu bisa siswa kami harapkan untuk aktif, bisa browsing, bisa searching di media internet. Untuk sarana prasarana tersendiri dari pihak sekolah apakah memang sudah mencukupi ataukah ada hal-hal yang memang perlu untuk ditambahkan supaya nanti anak bisa memanfaatkan secara lebih maksimal lagi? Alhamdulillah untuk jumlah komputer sudah 1 anak 1 komputer, Pak. Itu sudah sangat mencukupi. Akan tapi mungkin mereka karena keterbatasan dari mungkin instruksi dan sebagainya, mungkin mereka masih pasif ya, sehingga belum maksimal. Dan kami juga mengupayakan kalau bisa itu adanya tutor sebaya. Oh iya, Ya, ada tutor sebaya yang bisa saling sharing, saling memberi membutuhkan informasi. Berarti itu kan masih bisa untuk digali lebih dalam lagi, Pak. Sehingga nanti dalam pelaksanaan kan kita juga berharap siswa itu bisa menjadi tumpuan atau sebagai subjek ini, sehingga nanti dalam pelaksanaannya kan kita berharap dari mereka sendiri kan juga kita motivasi supaya dalam pemanfaatannya bisa lebih dimaksimalkan gitu nih Pak. Nah, untuk hal yang terkait dengan permasalahan dari apa yang Bapak sampaikan, adakah hal-hal yang memang masih bisa lagi dimaksimalkan baik dari pihak sekolah, kita sebagai guru ataupun dari siswa sendiri? Ya, mungkin dari pihak sekolah itu
mungkin support dari internetnya Pak. Ketika pembelajaran memang kadang-kala support di lab yang pojok itu ada beberapa komputer yang bisa, akan tapi lebih banyak lagi yang tidak bisa mengakses internet Pak. Sehingga kalau tadi ada perencanaan untuk pembagian kelompok kecil, berarti dibutuhkan paling tidak 18 komputer yang bisa mengakses internet Pak. Nah itu memang kemarin juga saya setuju dengan yang Bapak sampaikan, karena kita juga melihat dari berbagai hal yang dilakukan anak. Nanti kalau mereka sudah punya fasilitas pendukung, ya kita kan berharap nanti dalam hal pelaksanaan pembelajaran kan bisa berjalan lebih baik lagi nih Pak. Iya Mas. Nah ini kita akan sampaikan beberapa hal yang terkait dengan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan, yang pada intinya kita juga setuju karena pengembangannya ataupun memperdalam lagi dalam hal memaksimalkan potensi anak. Ini kemarin kita lihat juga bahwa dari sudut pandang pelaksanaan pembelajarannya kita sudah melihat berjalan dengan baik, dan juga sudah adanya komunikasi yang akrab antara anak-anak dan juga Bapak sebagai guru. Kemudian dari hal yang masih perlu diperbaiki kan adanya pertanyaan yang nanti bisa dilakukan anak-anak supaya mereka bisa kita eksplor lagi kemampuannya, sehingga kita tidak bisa mendominasi. Artinya dari anak-anak sendiri ada kreativitas dalam mengeksplor kemampuannya, dan juga nanti dalam hal terkait dengan pembelajaran kan kita juga berharap adanya kepedulian daripada berbagai macam pihak yang nanti akan mendukung kita dalam pelaksanaan pembelajaran baik di kelas maupun di bengkel. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ada berbagai hal yang mungkin Bapak bisa sampaikan sehingga kita nanti ada komunikasi lebih intens lagi dalam pelaksanaan pembelajaran. Oke, saya di kesempatan ini menyampaikan terima kasih pada Pak Narto yang telah melakukan observasi pada pembelajaran yang saya lakukan, sehingga saya bisa mengetahui poin-poin hal yang kiranya perlu adanya peningkatan dalam proses saya mengkondisikan kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran. Iya. Sama-sama Bapak, kita juga berharap nanti ada keberlanjutan dari yang kita bicarakan, karena kita berharap juga nanti saya pun akan tetap meminta Pak Yogi sekiranya nanti ada berbagai hal yang perlu kita bicarakan. Terima kasih atas waktunya. Iya, Pak. Assalamualaikum.